to Fonavi, podcast anak Fonasi. Kenalin, aku Vanessa Dan aku Tiara yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nanti gimana nih kabarmu hari ini? Kabar aku sih baik, gimana kabar kamu? Baik dong. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Podavi ini merupakan program kita. Program yang isinya ngobrol santai khusus buat mahasiswa yang lagi cari inspirasi, insight, atau sekedar teman buat dengerin cerita sambil nugas, makan siang, atau yang lainnya. Podcast ini hadir membahas hal-hal yang dekat banget sama dunia kampus yang pastinya relate, menginspirasi, dan seru. Bener banget tuh. Nah, di episode ketiga ini kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial. Salah satu alumni mahasiswa UNJ yang super inspiratif dan pastinya keren banget. Katanya dulu beliau aktif banget di kampus dan sekarang udah berkarir dan terjun ke dunia startup. Salah satunya saat beliau masih kuliah, beliau pernah menang juara 1 Magic Business Plan Competition tahun 2022, juara 1 Bangkit Startup Innovation tahun 2021, juara 1 Diploma Competition UNJ Creative Video tahun 2020, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja kita sambut Kak Jairus. Halo Kak Jarius, selamat Halo. datang di Podavi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, sama Kak Jairus ini kita bakal bahas seru-seruan soal perjalanan dari masa kuliah sampai akhirnya bisa ngebangun karir dan berbisnis seperti sekarang. Dan gimana sih ngebangun personal branding? Jadi siap-siap ya Kak, kita ngobrol santai tapi bahas sampai dalam. Siap. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut, mungkin Kak Jairus bisa perkenalan diri dulu nih. Oke, perkenalan dulu ya. Yes. Teman-teman, salam kenal. Di sini namaku Jairus. Bisa dipanggil Jai. Ini bareng air udah loh. Asliku dari Bandung, guys. Aku alumni dari tahun 2020 ya. Angkatan tahun 2020, tua banget alumni 2020 ya. Tapi alumniku lulus di tahun 2024. Jadi pas 4 tahun saat aku kuliah di UNI ini. Sekarang lagi running bisnis ya, startup di bagian perfilman, kreatif agency ataupun digital marketing dan software house gitu guys. Jadi ya merintis ya, intinya sedang merintis. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Jairus. Sekarang kita akan masuk ke segmen utama di mana kita bakal ngobrol lebih seru lagi di Toga Preda Entrepreneur Talk with Kak Jairus. Oke, mungkin aku mulai dulu ya dari awal. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan klasik tapi wajib banget ditanya ini. Bisa diceritain nggak sih Kak selama kuliah di vokasi UNY kayak ada momen yang paling berkesan atau struggle yang Kak Jairus hadapin? Paling berkesan sebenarnya adalah aku selama kuliah di UNY, terutama kampus Martes, masuk kelas secara offline kurang dari 10 kali. Jadi kayak aku mencari program-program untuk konversian ataupun ikut perlombaan di konversi gitu. Jadi bisa dikatakan lebih banyak yang aktif di perkuliahan gitu. Sebenarnya aktifnya mungkin di akademik gitu ya. Lebih ke aktif ke arah program-program kemahasiswaan gitu. Tapi kalau misalkan di kelas, tadi aku coba untuk cari-cari pengkonversian, tapi tentunya ya di sini bukan dalam arti menghindari ilmu gitu, enggak gitu ya. Mungkin dari dosen-dosen enggak juga gitu ya. Tapi lebih ke arah aku coba cari relasi keluar, gimana manfaatin waktu selama kuliah nih ada program-program yang buat untuk mahasiswa aku coba ikuti gitu. Jadi aku manfaatkan program-program mahasiswa. Itu yang paling aku terkesan ya saat aku masa perkuliahan gitu, karena setelah lulus kebetulan itu kan ada expirednya ya program-program tersebut gitu. Kalau misalnya udah jadi alumni gak bisa dirasain lah itu. Jadi ada manfaat yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, kita coba manfaatkan gitu. Keren banget ya. Terus gimana sih cara Kak Jairus bisa tetap ngatur waktu biar semuanya itu tetap teratur? Oke, kebetulan aku masuk itu pada zamannya angkatan COVID gitu ya. Jadi untuk ngatur waktu sebenarnya bisa dikatakan itu cukup fleksibel, tapi juga perlu ada komitmen kan ya. Karena kelas secara online gitu, jadi bisa sambil kegiatan lainnya juga gitu. Cuma masalahnya adalah sebenarnya tadi komitmennya gitu, gimana caranya kita menjalani beberapa agenda tapi tetap on schedule gitu, masih dalam schedule yang sama gitu dengan per hari gitu. Nah itu gimana cara aku ngejalaninnya, sebenarnya tetap dari fondasi banget buat kehidupan kita sendiri ya. Itu time management penting gitu. Dari sektor kita ngatur segi prioritas, misalkan di sini kita
mahasiswa ya berarti prioritas kita tentu perkuliahan, jangan sampai keluputkan gitu ya. Sebisa kali sini mau aktif ke arah lain ya, sebisa mungkin perkuliahan tetap aman. Contohnya kalau misalkan dari pengalamanku adalah cari kayak konversian gitu ya, atau program-program dari mahasiswa yang bisa terkonversi gitu. Nah terus akhirnya aktif ke beberapa bidang lainnya gitu. Jadi cara manajemenku kurang lebih seperti itu gitu ya, karena kebetulan saat waktu kuliah tuh aku aktif untuk kelas gitu ya, di kelas aktif dalam arti belajar gitu ya. Kelas aktif nih belajar gitu ya. Alhamdulillah masih aman lah ya gitu untuk akademik, dan juga IPK ku masih aman gitu. Terus aktif di bisnis juga, terus magang juga, terus kerja juga, dan belum lagi ada waktu keluarga sebenarnya kan ya. Kita kan selaku anak juga harus berbakti gitu kan ya, biar mamaku nanti nonton tuh seneng ya. Ya kurang lebih gitu sih, time management penting. Oke, mantap banget ya cara dari Kak Jairus buat atur waktu. Aku juga mau nanya lagi nih, Kak Jairus udah mulai mikirin karir ke depan belum sih selama kuliah? Kalau udah, gimana caranya mewujudkan? Karir aku terbentuk sebenarnya udah kepikiran dari sama jadi mahasiswa gitu. Kalau misalnya setelah lulus ini sebenarnya kepikiranku adalah gimana caranya biar nikah ya. Gitu. beda ini guys, beda apa, udah beda urgensi sekarang ya, apalagi cowok ya gitu. Jadi udah pemikirannya gimana ngumpulin aset, gimana bisa ngebahagiain keluarga ataupun jenjang rumah tangga gitu. Nah kalian menurutku dirintis harusnya saat mahasiswa. Jadi kalian sudah masuk nih di perkuliahan jurusan apa, dengan kalian ibarat di sini sudah ada POV, kira-kira dari jurusanku ini bisa masuk ke mana aja nih industrinya sebagai apa gitu. Itu menurutku di waktunya ya paling telat sebenarnya baiknya itu di semester 6 udah ada penentuan kalian mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, aku saat itu sudah menentukan di semester 3 aku ingin menjadi apa, dan dari situ juga aku sudah mulai berprogres. Start dari awalnya seperti apa, terus nanti setelah lulus aku melakukan apa, itu udah ada roadmap sendiri untuk aku pribadi gitu. Jadi sudah ada lah jelasnya ya, pasti ada kok program kayak gitu. Oke, Kak Jairus kan udah melewati fase perkuliahan dan sekarang lagi niti karir. Perubahan terbesar apa sih yang dirasain sama Kak Jairus setelah lulus dari UNJ ini? Dan gimana sih pengalamannya beradaptasi sama dunia baru setelah lulus kuliah? Yang perubahan banget kerasa sebenarnya, aku ngerasa sepi guys. Aduh, kesannya Sedih banget ya. Nanti bisa kasih emoticon sedih-sedih gitu ya. Terus ini lalu benar ngerasa kesepian. Kayak sekarang setelah lulus itu jujur aku pasti aku lanjutan ya. Tapi aku masih stay di Jogja, operasi di Jogja. Walaupun untuk ini kayak sering keluar kota, tapi itu untuk keperluan usaha juga ataupun cari teman ya. Karena tadi aku merasa kesepian gitu. Nah itu aku merasa kesepian karena saat perkuliahan aku merasa masih ada teman-temanku yang aku ikut ajak ngobrol gitu. Karena lingkungan tuh masih kayak kondisi doang, masih mahasiswa masih sering ketemu gitu-gitu kan. Tapi setelah lulus itu aku rasain kita ini sudah mulai berindividu sendiri, mulai sendiri-sendiri nih gitu. Dari kita dan juga teman-teman gitu, mereka sudah punya kehidupannya, dimana kita benar-benar harus fokus sama diri sendiri dan juga ke arah karir sendiri gitu. Jadi kayak intensitas ngobrol sama teman berkurang segala macam. Jadi aku tutupi terkait dengan kesepian itu. Aku coba untuk ikuti komunitas, cari teman baru. Dan notabene aku pengen menjadi wirausaha, ya aku coba cari circle ya masuknya ke arah beberapa juga. Gitu sih, itu yang benar-benar perubahan drastis ya, karena jujur aku dapat banyak ilmu itu dari tongkrongan. Gitu. Aku nggak menutup, ibarat tongkrongan ini tongkrongan jalanan banget, tongkrongan hotel misalkan, tongkrongan clubbing segala macam gitu ya. Ibarat di sini aku nggak ikut clubbing gitu ya, aku nggak main ke arah segituan. Tapi di sini aku nggak membatasi pertemananku itu sama siapa aja, itu enggak. Baik itu dia itu orangnya preman lah, baik itu orangnya itu enggak. Ibarat orang jauh berteman dengan dia gitu, takut kebawa arus gitu. Kalau misalnya kita mau jadi pembisnis sih, ya berteman dengan siapa aja kan gitu, karena kita nggak tahu kedepannya dia itu bakal jadi seperti apa. Itu sih, jadi aku menutup kesepianku dengan cara seperti itu. Gitu.
sedih banget ya kesempian. Iya lagi. Oke, jangan lanjut ya sedihnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan Mas Jairus udah punya pengalaman yang beragam nih, mulai dari project manager, marketing, sampai business development. Nah, pelajaran apa sih yang menurut Kak Jairus paling penting buat fresh graduate supaya cepat adaptif? Dan kira-kira apa yang perlu disiapkan dari sekarang biar gak kaget waktu masuk dunia kerja? Iya, kayak kebetulan terakhir pengalamanku sebelum aku fokus bisnis kembali ya. Sebenarnya aku sempat kerja ke orang, dan kebetulan tuh tempatnya adalah pelatihan karir. Gitu. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya krusial banget nih buat teman-teman sekarang, Gen Z sekarang ya. Kita angka pemuda bertumbuh tapi jumlah lowongan kerja itu belum bertumbuh dengan beriringan persentase tingginya penduduk gitu ya. Jadi otomatis dunia kerja sempit banget sekarang, harus saing gitu. Dan jujur aja selaku HR perusahaan gitu ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan para HR di perusahaan ataupun dari aku pribadi gitu saat membangun bisnis, mencari SDM juga kita selaku orang usaha ataupun orang perusahaan gitu ya, kan sulit gitu. Padahal orangnya banyak kan gitu, tapi tetap dari perusahaan itu kesulitan. Kenapa? Itu karena kan kualifikasi belum dipenuhi itu terkait dengan soft skill, hard skillnya yang kualifikasi lah gitu. Nah itu kita akhirnya memutuskan kayak melihat bahwasannya untuk HR ya, melihat bahwasannya keakutan saat mahasiswa itu benar-benar menjadi terpenting juga sih untuk menjadinya mereka di wanita gitu. Jadi kayak misalkan aku organisasi tapi dia ada pengalaman magang, dan magangnya itu ibarat bukan magang dan kampus juga, tapi dia pernah inisiatif magang secara independen gitu. Itu menjadi nilai penting juga buat merintis karir sebenarnya, terutama untuk sekarang teman-teman Gen Z sekarang ini ya. Itu penting banget gitu teman-teman buat numpukin pengalaman portofolio saat menjadi mahasiswa gitu. Ibarat kalian baru mulai dari semester 6, 7 ataupun baru mau lulus ini ya. Nah setelah mendengar ini harapannya sih langsung cari-cari pengalaman lah ya gitu. Pastinya gitu. Dan di sini kita buat jadi pengalaman jangan kayak POV, aku pengen magang tapi berbayar gitu, harus yang lingkungannya aman banget. Itu gaji banget, mental gaji banget itu. Aku pertama kali merintis karir itu tanpa dibayar, unpaid gitu. Karena itu adalah keperluanku menciptakan portofolio. Tapi disitu aku belajar juga gitu kan. Jadi dari pengalaman belajar, ibarat di sini aku nggak dapat secara material duit gitu ya. Tapi disitu aku dapat ilmunya sama pengalaman tadi. Dan dari pengalaman tersebut akhirnya aku coba untuk ikuti pekerjaan. Notabene itu sudah full time, udah ada duitnya. Nah secara profit kan harusnya seperti itu ya, merintis karir itu dari awal banget seperti itu loh. Jadi kayak kita harus ngebentuk pengalaman dulu dengan ibarat kita mengorbankan pendapatan dulu, dulu gitu. Karena di zaman sekarang sudah cukup sulit ya nyari pekerjaan yang benar-benar work life balance. work life balance. Gitu sih. Oke, dan yang gak kalah kerennya lagi, Kak Jairus itu sekarang menjadi CEO Sienas Kreatif Indonesia dan CMO Akademi Prajab. Keren banget kan? Nah, kita penasaran banget nih, bisa gak diceritain tentang awal mula dan perjalanan berdirinya startup itu? Gimana sih ceritanya bisa berkembang sampai seperti sekarang ini? Ya, kalau misalkan dari awal banget itu sebenarnya dari semester 3. Aku memulai bisnis itu dari semester 3 guys. Dengan notabene-nya aku nggak ngerti terkait dengan gimana ngejalanin bisnis. Jadi aku coba ngejalanin sebenarnya komunitas ya. Awalnya aku anggap itu bisnis, tapi sebenarnya itu komunitas yang nggak ada profitnya gitu. Cuma di situ aku coba ngadain produk-produknya adalah event, terus kayak media partner gitu yang berbayar. Aku coba di awal pakai bisnis yang simpel dan juga nggak pakai modal tinggi, ataupun nggak pakai modal sebenarnya. Aku bisnis semuanya kebetulan nggak pakai modal pribadiku, karena aku nggak ada aset yang harus bisa dijual gitu. Kebetulan background dari keluarga aku itu ya secukupnya gitu ya, alhamdulillah secukupnya gitu, nggak berlebih. Dan di sini kalau misalnya aku mau jual aset untuk bisnis ataupun dikasih orang tua nggak ada ya. Jadi aku kalau misalnya mau ada jual aset untuk bisnis atau buat modal, ya paling aku gak di sertifikat rumah orang tua. Pikiranku ada ke arah sana gitu, tapi ya lagi ya kali gitu loh, misalnya aku nggak ada sertifikat orang tua gitu. Nah jadi aku cari program-program yang bisa membantu modalku itu lewat kompetisi
lewat lomba-lomba. Terus juga saat itu aku ikut kerja, aku takan duitnya sebagian buat ke bisnis. Terus ada juga program pemerintah bantuan untuk wirausaha gitu ya, tapi terkait tetap diseleksi ya, terkait proposalnya gitu ya, ibarat kayak kompetisi juga. Aku dapetin modal-modal dari situ gitu, sampai dari semester 3 ya, itu baru bentuk PT itu aku di semester akhir di tahun 2023 baru bentuk PT pertama. Di tahun 2024 bikin PT baru lagi. Jadi saat ini aku jalanin ada 2 perusahaan gitu sebenarnya, tapi induknya tetap di PT Seni Kreatif Indonesia utamanya gitu sih. Jadi awal mulanya dari semester 3, dan itu aku jalanin dulu tanpa kayak belum ngerti ilmunya, karena di sini kita sobat diploma ya. Ya, kita kan sobat diploma ya, dimana kita benar-benar kayak ilmu yang gampang kita serap itu adalah praktik gitu. Di sini oke, kita dapat teori, dapat orang-orang udah kayak gini ya, kita dapat insight kegagalannya bakal seperti apa sih kalau misalkan kita ngelakuin ini gitu. Itu bisa diperhatikan, tapi pesan itu sebenarnya adalah coba jalan dulu. Karena banyak banget temenku mikirin masalah perfeksionis banget gitu ya. Aku harus gini kalau misalkan bangun bisnis itu dari awal pengen itu growth nih tinggi banget nih, harus naik terus nih cash flow-nya ataupun pendapatannya gitu. Tapi kalau misalkan pengennya seperti itu, ya harus ada tanggal waktu sebenarnya. Kapan startnya, kapan ending kalian mempersiapkannya gitu. Nah, temanku kebanyakan nggak ada mempersiapkan endingnya kapan belajarnya gitu. Jadi sampai sekarang teman-temanku yang saat ngobrol di tongkrongan dia pengen usaha, ya ujung-ujungnya nggak ada usahanya, gitu kan usahanya. Kebanyakan. Sia-sia. Betul. Jadi kalau misalkan aku pribadi, aku cocoknya tadi jalan dulu, terus sambil belajar. Kalau misalkan ada yang gagal, oke lah, itu nanti bisa untuk diperbaiki lagi gitu. Kalau misalkan mau pengen citra dari awal perusahaannya bagus, ya udah setelah kita coba lakuin jalan tadi, ya bikin PT baru aja. PT baru ini prepare banget. Setelah kita udah tahu pengalaman kita, PT ini nanti tumbuhin yang bagus banget nanti buat nyari investor gitu, gitu kan. Itu sih. Jadi gitu teman-teman. Nah, Kak Jairus kan sekarang masih berkecimpung di dunia wirausaha nih. Ada nggak sih momen yang paling berkesan atau menjadi keyakinan untuk serius di dunia wirausaha? Boleh nggak sih diceritain? Oke, keyakinannya intinya adalah financial freedom guys gitu. Aku pengen wirausaha adalah menjadi seorang financial freedom. Cuma sebenarnya kalau misalnya mau financial freedom itu sebenarnya ada 2 opsi ya. Sebenarnya jadi pekerja juga bisa kok financial freedom. Salah satunya yang menjadi investor gitu. Cuma kebetulan di sini setelah aku coba untuk berusaha ya, berwirausaha, kebanyakan orang-orang tuh pengen juga sama financial freedom gitu. Cuma rata-rata mereka menganggap bahwasannya financial freedom itu dapat digapai menjadi wirausaha dalam waktu cepat. Itu mustahil. Mustahil, kecuali kalian adalah anak-anak dari 9 naga. Ya, waris. Anak pewaris gitu ya. Mungkin pewaris bisa ya, jadi pewaris itu bisa banget gitu. Tapi kalau misalkan menjadi perintis itu kemungkinan kalian harus progres dulu cukup panjang ceritanya gitu ya. Dan harapannya sih dari aku pribadi ya, bisa berwirausaha, punya dampak ke masyarakat. Tapi di sini juga dalam arti dampak masyarakat ini dari produkku ataupun di sini aku buka lowongan pekerjaan gitu. Karena aku juga sebenarnya ada beberapa nilai yang bisa menjadi nilai plus di dunia kerja dan plus juga tapi negatif juga di dunia kerja. Tapi plus banget di wirausaha. Tebak apa ya? Kita coba ngobrol. Apa ya? Sikap apa kira-kira yang benar-benar bisa jadi bumerang? Apa ya? teman-teman? Pekerja keras. Jujur, Boleh komen di kolom komentar ya. Apa ya? Habis waktunya. Apa jawab aja deh kalau gitu ya. Itu sebenarnya nilai inisiatif. Inisiatif itu benar-benar harus banget. Tuh ya. Karena gini, aku tipikal orang yang superior dalam arti aku suka berpendapat dan juga inisiatif. Dan di sini ada beberapa perusahaan atasannya nggak senang dengan hal seperti itu. Ada yang senang, tapi kalau misalkan di sini mereka bisa menerima masukan kita dengan mereka senang tuh dia pasti. Tapi ada atasan yang di sini kita coba inisiatif segala macam, mereka merasa berat, merasa kayak lu maafin gue, kayak gitu. Sorry, oke, gak apa ya. Oke, lu melangkahi gue nih, gitu. Gue gak suka dengan pendapat lu, padahal pendapatnya itu kita dalam arti itu harus dipertimbangkan gitu ya. Itu bisa menjadi perbaikan di dalam
kerjaan gitu. Tapi intinya adalah financial freedom ya. Financial freedom. Betul. Financial freedom nih. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang aku pingin banget tahu, Kak Jairus kan punya pengalaman yang luas banget nih dalam membangun citra profesional di media sosial. Bisa nggak sih dibocorin sedikit aja strategi atau kebiasaan yang Mas Jairus lakukan untuk ngebangun citra profesional di media sosial? Tips apa sih yang bisa kita ambil? Oke, citra profesional ya. Sebenarnya aku tuh masih setengah-setengah sih guys kalau misalkan untuk mencitra media sosial. Dalam arti level yang berbeda gitu. Kalau misalkan setelah aku mengenal beberapa business owner yang lainnya gitu ya, mereka lebih better dari aku gitu. Dan dulu aku aktif banget buat membenahi terkait dengan aku tuh seorang wirausaha dan juga aku adalah mahasiswa. Brandingku adalah mahasiswa yang berwirausaha gitu, ataupun mahasiswa yang berprestasi, ataupun mahasiswa yang merintis karir gitu. Ada 3. Nah aku coba posisikan brand positioning. Nah ini ilmu bisnis juga sebenarnya, ilmu bisnis diterapkan untuk pribadi. Brand positioning namanya. Jadi aku ingin dikenal sebagai apa? Tadi topoksiku ada 3. Mahasiswa yang pengen gitu, mahasiswa yang berwirausaha, mahasiswa yang merintis karir, dan juga mahasiswa yang berprestasi ataupun aktif perlombaan kayak gitu. Nah aku posisikan di 3 tersebut dengan dalam arti aku membuat konten aktivitasku saat menang lomba lah misalkan, ataupun saat mendapatkan klien baru gitu. Aku suka JB di story gitu tuh, manasin sebenarnya. Ayo klien yang lain mana nih, yang lain udah close nih gitu sebenarnya. Di luar sisi sebenarnya itu ada fungsi kan marketing juga gitu ya. Cuma untuk brand buat personal brandingku sendiri itu fungsinya gitu sih, harus ngerti brand positioning gitu. Capek nggak sih Kak kayak gitu? Capek, betul, capek. Kebetulan kalau bisa dikatakan capek guys, aku tuh capek guys. Aku pengen bener-bener tiba-tiba ada investor, terus aku lepas CEO, pengen jadi komisaris, dan aku menikmati deposito aja. Udah enak banget itu, jadi hidup tuh. Capek-capek gitu ya. Cuma gini sih, bisa dikatain kenapa masih bertahan ya. Bahkan tujuanku memang buat naik itu menjawab panjang gitu. Gitu ya. Dan kalau misalnya untuk personal branding aku rasa capek, dan bukan masalah capek doang. Aku merasa insecure. Itu juga aku rasain gitu. Insecure dengan adanya orang-orang yang pede ngomong depan kamera, bikin konten edukasi gitu ya. Karena notabene dengan CV ku seperti ini, pengalamanku seperti ini gitu ya. Terus sebenarnya aku bisa memosisikan aku seperti itu juga. Cuma PR-nya di sini adalah aku belum terlalu pede di situ. Nah, makanya aku nyampaikan sebenarnya aku belum benar-benar jadi personal brandingku gitu ya di sosial media. Tapi kalau misalkan secara profesional untuk membrandingkan aku seorang CEO segala macam, mungkin itu udah dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk benar-benar mengoptimalkan, aku belum dapat tuh, karena aku belum pede banget untuk jadi content creator di IG ku pribadi gitu ya. Terus di sini sebenarnya bagi waktu sebenarnya, karena aku masih banyak urusan untuk aku atur di bisnisku, jadi kayak aku ngatur waktu untuk bikin konten pribadiku itu belum ada gitu, belum sempat sebenarnya, belum sempat bisa gitu. Jadinya ya personal branding ini masih setengah-setengah kalau Tapi misalnya. ada keinginan buat nyoba konten gitu nggak sih Kak? Pasti dong, ada dong. Kedepannya kemungkinan ada, cuma dalam waktu kapannya aku belum Ditungguin ada berarti gambar. guys. Ya boleh. Ditungguin Kalau berarti bisa guys, ada aku di sini. Di mana guys? Ini di sini ya. Instagram bu, ini linknya gue. Gitu. Nah, gitu sih. Untuk di era digital yang serba cepat ini, konsistensi brand kan jadi kunci banget ya. Nah, gimana caranya Kak Jairus ngebangun konsistensi brand baik dari diri sendiri maupun untuk bisnis di tengah banyaknya tren digital yang berubah cepat? Ya, oke. Kalau misalnya kita ngomongin ke arah konsistensi terkait brand gitu ya. Tapi sini karena personal branding aku aja belum konsisten kalau misalnya diriku ya. Kita ngomongin ke bisnis dulu aja gitu. Karena kalau misalnya bisnis aku optimalkan supaya bisa tetap konsisten gitu ya. Gimana cara memeliharanya, konsistensinya itu balik lagi tadi kita harus mengenal brand positioning, tujuannya ke arah mana, dan juga di sini terkait dengan konsistensi scheduling tetap ada, time management itu perlu ada. Jadi kalau misalkan mau branding di sosial media ya berarti di sini kita harus ada content plan gitu ya, content plan yang notabene misalkan dalam 1 minggu ada 3 feeds, berapa story, berapa reels misalkan, itu perlu terpenuhi gitu ya, dan itu menjadi KPI di perusahaan atau di bisnisnya. Dalam arti KPI-nya adalah target gitu ya, target dalam
jangka yang ditentukan gitu. Nah selain itu, sebenarnya selain branding di dalam sosial media, kita juga sebenarnya nih kalau misalkan kita ambil luas lagi, branding itu bukan cuma di sosial media, komunitas juga bisa. Aktif ke komunitas, misalkan dalam satu minggu kita hadir ke dalam beberapa agenda komunitas, kita memperkenalkan usaha kita apa, siapa kita, gitu. Itu secara tidak langsung kita memperkenalkan kita ke para rekan bisnis kita gitu kan. Nah itu juga perlu di scheduling sekiranya dalam waktu berapa lama, berapa kali ini kita datang gitu-gitu, itu perlu ada penjadwalan gitu. Jadi sama buat manage diri sebenarnya itu fundamental banget guys gitu. Tapi ya sebenarnya masalahnya biasanya nih mahasiswa ya, biasanya ya mager dikit-dikit gitu. Kalau dulu kan kendalanya cowok-cowok, masalahnya paling susah tuh cowok, biasanya ngegame terus kesusahannya. Dan ngegame tuh wajar guys, aku juga masih ngegame kok gitu. Aku nge-Roblox juga main gitu, kalau orang main gitu. Gitu, aku main juga game, cuma dibagi waktunya gitu. Nah terkadang orang-orang terlena dengan waktu-waktu tersebut. Itu coba kalian nemuin motivasi diri dulu aja, kalian kenapa pengen merintis karir ataupun ingin berwirausaha. Kalau kalian sudah menemukan motivasi diri yang kuat, bukan dalam arti kalian mendengarkan podcastku ini kalian sudah termotivasi, aku yakin kalian bakal. Harus dari diri sendiri. Motivasi yang kuat itu harus dari diri sendiri. Motivasiku adalah, kalau aku pribadi yang sharing, motivasiku adalah jadi karena dulu tuh semester 3 aku nggak bisa bayar UKT. Tuh, semester 3 aku nggak bisa bayar UKT, dan dari sana aku coba untuk gimana caranya aku bisa menuntut UKT sampai kuliah. Oh, tentang ya? Oke. Tentang apa yang lucu? Aduh, Tik, kita dikasih pertanyaan gini lagi, Tik. Coba satu, tentang apa yang lucu? Coba dipikirkan secara matang. Tentang apa? Tentang bayi. Kalau Itu nyerahnya kak, apaan tuh? aduh, nyerahnya gimmick banget, nyuruh gimmick banget. Oke, tentang yang lucu tuh tentang ting. Sorry bawa cuk soal bapak di sini. Soal mana tadi kita? Motivasi. Oh, motivasi diri ya. Saya kalau lanjutkan motivasi diri itu tadi aku gak bisa bayar kuliah saat semester 3 UKT. Itu akhirnya aku menemukan motivasinya tuh aku harus mandiri gitu. Kalau misalkan mengakibatkan ataupun hanya dari orang tua, kebetulan orang tua aku saat itu lagi jatuh juga, itu kemungkinan aku gak bakal bisa lulus dengan baik, ataupun aku gak bisa produktif. Aku ingin jadi apa, pasti kan harus ada jembatannya. Aku gak bisa bangun jembatannya, gak bisa lewat jembatannya. Betul, jadi apa yang bisa aku lakukan saat itu untuk membangun jembatannya, aku cari sekitarku. Itu analoginya ya. Berarti itu jadi titik terpuruknya Mas Jairus apa enggak sih masuknya? Itu sebenarnya terpuruk banget guys gitu ya. Soalnya saat itu semester 3 aku kebetulan baru dapat menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Dalam arti Pilmapres ya, bukan yang Mapres ini. Pilmapres itu udah di sana ini. Nomor 2 di UNIF, di apa? Mapres 2 UNIF. Tiba-tiba itu kan achievement ya. Aku udah sombong dikit gak apa ya. Iya, enggak apa-apa. Sorry. jadi geli ke diri sendiri gitu. Aku semester 3 yang nonton Bene sayang gitu dari semester akhir, semester 5, 6 gitu ya. Tapi di situ aku semester 3 sendiri, tapi udah dapat Mapres gitu, Pilmapres di UNIF gitu. Dan yang terpuruk itu baru dinaikin. Terpuruknya setelah dapat Pilmapres, aku nggak bisa bayar UKT. Pas banget itu ada bayar UKT gitu. Aku nggak bisa bayar UKT, orang tua aku berkendala gitu. Ini gimana? Ya mau gak mau waktu itu aku coba telepon lah, kasih tahu lah ke kapodiku, ke dekan gitu ya. Saat itu masih di FE ya, belum di FI gitu zamanku itu semester 3. Jadi aku minta terkait dengan ada cara biar aku bisa lanjut kuliah gitu. Kalau misalkan nggak bisa lanjut ya mohon maaf nih Pak, kemarin udah menjadi mukanya Pilmapres ini, tapi saya belum bisa lanjut kuliah gitu. Dapat track cuti gitu, Mapres cuti gitu. Tapi alhamdulillah dari Unif kemarin bantu ada subsidi keringanan, jadi saat itu bayarannya bisa terjangkau gitu. Untungnya ada jalan di situ, dan setelah mendapatkan pengalaman itu aku coba untuk gimana caranya aku penuhi biaya pribadi hidup di sini, dan juga perkuliahan, dan juga produktivitas
Tuh. Keren Di banget ya. semester ya pokoknya semester 3 itu aku benar-benar aktif banget, bisnis jalan, magang jalan. Di semester 4 kelimanya mulai kerja full time. Berarti mulai padatnya itu dari semester 3 ya? Ya. Dan itu tongkrongan ibarat di situ aku relasi dengan tongkrongan teman-teman itu aku masih aktif juga. Karena aku butuh ada teman juga, teman balik lagi. Aku orang ngomong soalnya sering ngomong gitu, jadi aku harus ada obrolan gitu. Gitu sih. Ini boleh dimakan kentangnya? Oh, boleh lah. Boleh dong. Tapi kalau misalkan kentang dimakan nanti bisa berisik. Apa ini? Aduh, Karena apa yang berisik? Tenang tuh kan. Ah, bukan, beda lagi. Oh iya. Ketang tang 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 tang. Oke, Kak Jairus kan dikenal aktif di banyak komunitas dan kompetisi. Dan pastinya punya jaringan yang luas banget nih. Gimana sih caranya ngebangun jaringan yang benar-benar berdampak? Dan buat mahasiswa nih yang lagi pingin mulai networking, ada tips nggak buat berani ambil langkah pertama? Oke, ini tadi aku klarifikasi dulu. Berdampak atau ibarat bukan berdampak. Relasinya luasnya dalam arti itu ya. Gitu ya. Jadi biar tidak mendahului suku-suku lainnya gitu. Nah, kalau misalkan gimana biar aku lebih terdampak atau berani gitu ya buat apa namanya? Komunikasi, ibaratnya punya relasi. Saranku ya kita langsung turun aja ke jalan guys. Gitu ya. Kalau misalkan di sini terlalu banyak pertimbangan, gak ambil take actionnya, itu gak akan jalan-jalan gitu, gak bakal Dan jangan berani. takut untuk mencoba. Ya, walaupun notabene gini, kalian ini adalah ingin orang yang baru mulai berwirausaha. Kalian ikut ke arah komunitas wirausaha gitu. Kalau selagi komunitas wirausahanya welcome, silahkan kalian mau mulai bisnis ke bapak ikut kita. Ya kalian ikut aja datang. Walaupun notabene nanti di dalamnya orang-orang berwirausaha, itu biasanya kan ada orang-orang mikirin kayak nanti gengsi apalah gitu ya, kayak takutnya gak sesuai jalan, aku gak sesuai omongan topiknya gitu. Di dunia kewirausahaan kalau misalkan sesama di dunia komunitas ya itu mereka saling support kok gitu, jadi beraniin aja datang, terus nanti cari relasi, ngobrol-ngobrol. Tapi di sini tentu ngobrolnya itu nggak langsung, kalau misalkan kalian bikin bisnisnya, gambaran ingin bikin bisnisnya ke arah yang kayak perusahaan lagi gitu ya, itu jangan langsung hard selling, dalam arti langsung jual gitu. Jadi di sini yang penting adalah relasi, kenalan dulu aja sama orang. Jangan kelihatan menjual, datang untuk menjual, tapi datang untuk benar-benar berkoneksi. Itu sih, jadi cara memberaniin diri datang aja, walaupun di sini kita nggak bawa apa-apa, ibarat orang awam banget, datang aja dulu gitu. Bang, pengalaman pertamaku itu adalah ikut acaranya Kemenkop ya, apa namanya, nggak tahu awal atau tengah-tengah gitu ya. Cuma aku ingat banget ini, karena itu terkait dengan perusahaan-perusahaan mana, perusahaan-perusahaan gede-gede yang datang. Aku waktu itu pakai kebetulan beres kegiatan UKM perusahaan apa. Terus aku kebetulan pakai PL UKM perusahaan. Udah aku datang aja kan, ada perusahaan gitu. Jadi beraniin aja, walaupun aku belum benar-benar bisnis saat itu ya, dalam arti itu bangun bisnis yang belum benar-benar berbadan struktur PT ataupun apa gitu ya. Tapi aku datang dulu aja, terus aku ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya minta tukar kontak. Nah, paling penting adalah tukar kontak, berkoneksi. Itu sih. Membangun jaringan. Jadi kalau misalkan di tawuran kan, kenapa enggak sih ini, aku pernah tuh segini. Iya, jadi kayak keren banget ya aku. Iya kan. Kalian butuh apa? Butuh, dan ini bisa buat dunia bisnis juga. Soalnya gini, ada klien minta pada datang ke aku tuh tiba-tiba minta, bisa nggak kalian bikin baju gitu. Belum, kita bukan sablon gitu, kita digital marketing solution gitu kan, masuknya sama ke perfilman, nggak ada perbajuan, pakai penal gitu. Tapi penalnya ada, aku coba ke temenku, ini ada yang butuh gitu, tapi bisa kali ya gitu, dalam arti iya Maksudnya kita mengafiliator gitu kan gitu. Iya, tapi kan diputar di situ dari relasi bermanfaat juga. Dan kalau misalkan di sini kita belum mulai bisnis tapi ternyata ada orang yang butuh ke kita, terus ternyata kita punya rekan lain itu yang punya produksinya gitu, ya kan jual aja, itu bisa jadi bisnis kalian sendiri nantinya gitu guys. Oke, tadi kan ada dimension manajemen waktu ya di beberapa bidang bisnis atau kegiatan yang Kak Jairus jalani. Nah, bisa nggak sih diceritain tentang sistem atau pola kerja yang diterapin sama Kak Jairus supaya kegiatannya itu balance? Oke, jujur di awal aku nggak balance ya. Kalau misalkan di sini
eh, kita merintis dan juga terutama nih kurang modal itu yang faktor paling penting itu kurang modal itu harus benar-benar pivot ke bidang lainnya. Salah satunya yang dikorbankan adalah waktu biasanya gitu. Ya, kalau misalkan di dunia project manager itu ada namanya triangle scope gitu ya, itu ada cost, time, dan juga scope gitu. Nah kalau misalkan di sini kita scope itu kayak luaran gitu, kalau misalkan luaran yang di sini kita mau baik outputnya, jadi antara scope, antara cost dan juga time itu harus balance gitu ya. Tapi kemarin dari Jai itu pengalaman itu bagian costnya kurang karena tadi yang cerita bahwasanya aku modal Rp0 gitu ya, dalam arti nggak pakai dana rupiah gitu, nggak pakai duit gitu, tapi lebih ke arah cari waktu dan juga dari program-program gitu. Nah itu kan perlu waktu panjang gitu. Jadi waktunya ini time-nya bengkak supaya outputnya tetap baik gitu. Jadi sehari itu kemarin waktu awal merintis aku kerja bisa sampai 12 sampai 18 jam, waktu tidur 3 jam gitu. Bahkan pernah juga sering gadang gitu ya. Jadi nggak balance banget lah ya. Jadi kalau misalkan mau mulai tanpa modal ya gitu gitu. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman sudah ada cukup modal ya, tetap di sini teman-teman walaupun kalian berwirausaha gitu ya, itu kalian statusnya kalian itu digaji baiknya. Jadi kalau misalnya biro usaha kan pasti dana usaha dibedakan dengan pribadi. Jadi kalau misalkan udah ada dana usaha, pasti kan nanti ada dana operasional untuk bisnis nih, HPP, terus dana karyawan, gitu, dana produksi segala macamnya, dan SDM. Nah kita masuk ke SDM, kita per bulan harus matok, kita ada berapa rupiah nih bulan ini, ataupun estimasi dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Nah gaji kita berapa? Seorang CEO ataupun kita business owner baiknya kita digaji oleh perusahaan sendiri gitu. Dan yang enak sebenarnya kita bisa ngatur gajinya juga ya sebenarnya ya gitu. Kita bisa ngatur gajinya, kita maunya oke 8 juta ya kita 8 juta per bulan gitu. Oke ternyata dari waktu segini ya udah kita 10 juta per bulan gitu. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman belum membedakan dua hal tadi, keuangan pribadi dan juga usaha, itu teman-teman buat jangka panjang usahanya bakal untung lama-lama gitu. Kalau misalkan berhadapan dengan nekat kembali nih, misalkan kayak kemarin COVID lah, atau kayak ada krisis ekonomi lagi gitu, terus pasar turun, gak dapat klien lagi gitu. Jadi itu ekstra harus kerjanya benar-benar tinggi banget gitu sih. Dan tadi kan gaji ya, dan juga penetapan jam kerja juga setelah kondusif ya. Setelah kondusif nih usahanya, tetapkanlah jam kerja juga seperti jam kita kerja lah gitu ya. Misalkan jam 7 sampai jam 4, atau jam 9 sampai jam 5 gitu. Kalau misalkan lebih dari situ ada sistem lembur, kita selaku business owner juga kalau bisa sistemnya sama seperti itu. Gaji pokok lah misalkan 8 juta dengan jam lembur, per lemburnya misalkan ada 100.000 gitu. Jadi di situ nantinya sistem teratur. Nah itu dikatakan bisnis ya, jadi ada sistem. Kadang-kadang nanti ini guys, aku coba cerita sedikit out of topic dikit gitu. Itu ada orang-orang mahasiswa yang nyamain bahwasannya aku jualan mochi gitu, ini aku bisnisku mochi gitu. Oke, bisnis mochi sistemnya seperti apa? Ya aku jualin di outletku, kebetulan aku karyawannya sendiri. Terus ya kalau misalnya ada dana masuk, aku yang mau dana sendiri, dan dana usaha itu ya dana aku gitu. Itu paling bukan usaha, bukan bisnis, tapi itu berjualan. Beda berjualan dengan bisnis. Kalau bisnis itu ada sistemnya, itu bertertata. Walaupun ibarat di sini kita masih sendiri gitu ya, tapi tadi dari segi keuangan ya itu beda gitu. Terus juga dari segi misalkan ada outlet gitu ya, itu sudah teratur pengeluarannya berapa, pengeluarannya segala macam, itu katakan bisnis tuh. Nah, seru banget ya ngobrolnya dari tadi sampai nggak kerasa kalau ini udah pertanyaan terakhir. Tapi tenang teman-teman, masih ada segmen Q&A. Di segmen ini kita bakal bacain beberapa pertanyaan dari question box story Instagram. Langsung aja kita buka. Oke, aku baca dari yang pertama dulu ya. Ini dari KS. Kak, sempat ngerasa bingung gak sih buat lanjut kehidupan after graduate? Oke, after graduate ya bingung.
kamu nanya. Bingung pastinya guys ya, karena tadi sebenarnya aku udah cerita belakang layar dan ini coba aku sampaikan aja. Kalau misalkan orang tuaku itu kurang support kalau misalkan aku lanjut langsung berusaha. Orang tuaku tuh ingin aku menjadi seorang CPNS gitu ya, gitu CPNS tahun depan gitu, apalagi udah ada menteri baru Purabaya ya. Gitu. Jadi kayak orang tua kan seneng banget sih, CPNS tuh mumpung ada tuh lagi penunjangnya lagi baik segala macam gitu. Jadi bener-bener sampai saat ini walaupun sudah ada 2 PT berjalan, sudah ada dana juga, udah bisa hidup sendiri mandiri di sini, tetap orang tua tetap ngomong CPNS gitu. Jadi kebingungan sebenarnya lebih ke arah dari lingkungan keluarga ya yang kurang suportif gitu. Tapi kalau misalkan setelahnya emang dari inginanku dari awal itu memang pengen bisnis, fokus di bisnis gitu. Jadi kebingungan secara internal itu ada ya, karena sudah menemukan tujuan gitu saat waktu di mahasiswanya. Tapi kalau misalkan dari eksternal ada gangguan memang dari pihak keluarga gitu, terus sempat melihat teman-teman yang lanjut program MT gitu ya, dengan notabene lanjut ke gaji mereka udah 2 digit di awal gitu, dengan melihat dan dia bilang gitu ya, melas-las itu dia bilang bahwasannya dengan CV ku seperti ini segala macam aku tuh bisa jahit gitu, bisa sih bisa guys, kemarin aku udah coba untuk ikut juga ke MT kayak gitu. Cuma di situ mereka mau untuk ada kurangin bisnis lainnya gitu, jadi pengen fokusnya itu ya udah kerja dikit aja. Kalau misalnya mau bisnis ya nanti harus kerja full di sini dulu prioritas gitu. Dan itu di luar tujuan lu gitu. Maka dari itu aku coba untuk tetap di dalam jalurnya. Jadi kebingungan diri nggak ada gitu. Tapi dari luar memang sempat ada gangguan, jadi memang sempat ada pergesekan lah ya. Gitu Kak Enges, di mana ini pertanyaannya? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak R. Gimana sih bisa bikin bisnis sendiri tapi modal belum ada? Karena kan masih mahasiswa ya Kak, uang pun pas-pasan. Aduh. Oke, ini sama aku juga dulu ya, gitu. Itu sebenarnya dari modal ini ada ke spill sama aja ya, terkait dengan bisa kalian untuk ikutin program-program dari kemahasiswaan. Contoh, ada program PKM kewirausahaan, gitu. Terus ada juga PWMW, gitu. Terus ada juga Wirausaha Merdeka, atau kalau sekarang ada toganya ya, Wirausaha Merdeka, gitu. Terus ada juga program dari PDP Nurdin yang khusus untuk wirausaha untuk mahasiswa gitu. Itu kalian bisa optimalin dari sana. Atau misalkan kalian di sini tipikal orang yang susah untuk nulis proposal, tapi kalian pengen langsung berlalu terjun bisnisnya, jalankanlah bisnis yang notabene itu modal kecil, atau pakai modal tenaga. Contoh itu edutech gitu ya. Edutech itu kan modal ibarat di sini zoom aja, dan juga yang ngisi materi gitu. Untuk yang ngisi materi mentor nanti bisa sistem private sharing aja gitu. Di awal kalian udah pakai modal Zoom, bisa mempahkan yang ada nih, pakai yang dari kampus kan masih ada juga. Itu awal mula aku buat dari bisnis yang wawancara ya, sempat ada wawancara dan yang apa pajak, akademi pajak gitu. Itu kan edutech gitu. Itu aku start juga karena modal, caranya seperti itu, dan aku udah pakai gunain dana program-program gitu. Jadi bisa pakai sistem industri yang pakai modal tenaga, atau enggak kalian staff dari afiliator atau reseller sebelum kalian punya produk sendiri, itu bisa juga jalan. Karena kemarin yang aku baru datang dari Surabaya ya tadi ya, tapi kemarin aku sempat ngobrol dengan temanku yang notabene dia udah karena nggak kerja juga, dan dia nggak punya produk juga buat di bisnis kan, dia fokus jadi KOL dan juga afiliator. Sekarang fee-nya dia 1 bulannya itu ada 12 juta gitu. Dan udah bertahan selama 2 tahun. Jadi dia udah dari semester 5 ya, dia sudah semester 5 tuh udah jadi influencer gitu lah. Dan itu udah konstan di atas 10 lah, di atas 10 terus sampai sekarang gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman mau jalan tanpa modal, opsinya selaku jadi mahasiswa cari program ataupun cari industri yang bisa kalian jalankan. Kalau misalnya kalian neko-neko, mau pengen ini mas jual F&B ataupun kuliner karena aku masak gitu, tapi aku pengen masakan sendiri, ya kalian mau nggak mau ya bisa start tapi dari mulai pinjaman. Kalau misalkan pakai produk sendiri, kalau misalkan kalian mau F&B tapi tanpa modal, itu tadi coba pakai produk orang dulu. Misalkan nih ada makaroninya, kita jualkan dulu nih secara dan sampai ke teman-teman di sekolah, apa di kelas kampus gitu ya.
Tapi kalau misalnya udah ada keuntungan, dananya diputar nanti buat modal, bikin produk sendiri kalian. Gitu. Guys. Bermanfaat sekali ya tipsnya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang unik nih. Wah, mau dikawin ya? By Kak Jairus jomblo atau enggak ya? Jomblo nggak ya? Aku kalau misalnya aku jomblo nanti ada yang marah. Udah ada ya. Udah ada soalnya guys. Udah 3 tahun aku guys. Yang mantan anaknya aku kesini. Wah, gimana sih nanya? Oke, question yang terakhir. Ada yang titip salam buat Kak Jarius. Jarius. Ibu gitu ya. Dari Faras, David, Oci. Kita anak didik Kak Jarius. Titik sama Siapa? spill inisialnya depan hurufnya. Oke. Bisa-bisanya dia ngeramein ke situ juga ya. Oke ya, salam juga ya. Kalau itu ya, bingung juga mau ngomong gimana. Ini aku tahu orangnya siapa dan masih sering komunikasi juga. Ini dia canda-candaan juga, dia pengen ngobrol juga kali ya. Pengen nongkrong ya, jadwalkan aja nanti ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Kak Jai. Banyak banget insight yang menarik dan perjalanan yang bisa menginspirasi kita. Semoga obrolan singkat ini bisa memotivasi teman-teman vokasi di luar sana bahwa vokasi juga bisa loh jadi titik awal kesuksesan kalau dijalani dengan tekun dan konsisten. Ya nggak, Ti? Bener banget. Dan terima kasih banyak untuk Kak Jai udah ngeluangin waktu untuk ngobrol bareng kita, sharing-sharing ilmu dan juga tips-tips yang bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, nemenin kita seru-seruan di Podavi #3. Aku Vanessa. Aku Tiara, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga kesehatan. Dan semangat kuliahnya. Masih di Podavi, podcast anak vokasi. Bye-bye.